Pemirsa, PT Indofood CBP sukses makmur terus bertumbuh sejalan dengan prospektif bisnisnya. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Indofood CBP ini bersama dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Mas Selamat Alfred. pagi, Terima kasih telah hadir. Kalau kita melihat ini aksi korporasi yang cukup besar akan mengakuisisi Pine Hill. Menurut Anda aksi ini seperti apa? Apakah memang baik untuk kedepannya? Ya, kalau bicara baik, kalau kita lihat tadi memang dalam 5 tahun terakhir kita lihat growth-nya relatif cukup rendah ya untuk penjualan domestik. Sementara dari sisi penjualan internasional yang domestik tumbuh bisa double digit. Jadi kalau kita lihat dengan akuisisi ini memang terlihat sekali Perseroan sedang mencari ruang pertumbuhan yang lebih besar. Karena memang di domestik kita lihat pertumbuhan khususnya tadi memang segmen terbesar mereka noodle relatif tumbuhnya juga sangat tipis sekali. Jadi baik dari sisi tadi kalau bicara masalah ruang growth. Yang kedua dari sisi nilai akuisisi memang terlihat cukup mahal. Cuma bicara mahal sangat debatable sekali ya karena faktor nanti seberapa besar income yang bisa dihasilkan dari akuisisi Pine Hill. Jadi kalau kita lihat memang target mereka untuk income dari Pine Hill relatif cukup tinggi di 2020. Di 2019 kita lihat memang yang dipakai menjadi nilai akuisisi oleh pasar terlihat mahal. Yang ketiga adalah faktor sumber pendanaannya melalui hutang. Kalau kita lihat memang di satu sisi memang hampir mayoritas akan digunakan hutang. Tapi kalau kita lihat bahwa selama ini struktur keuangan ICBP memang hutangnya cukup rendah sehingga belum termaksimalkan. Artinya bahwa dalam kondisi seperti ini yang suku bunga dalam kondisi yang cukup rendah, sebenarnya ini juga bisa dikatakan sebagai momentum mereka untuk bisa memaksimalkan tadi luang leverage mereka di tengah suku bunga yang sedang rendah. Jadi kalau kita lihat memang tergantung lagi kepastian kepada seberapa besar sih cost of fund yang mereka gunakan. Kalau kita ngelihat bahwa kalau cost of fundnya semakin rendah ya, hitungan kita dalam cost of fund sekitar 2,5% per tahun untuk US dollar, sepertinya juga ini masih sangat menguntungkan. Artinya meskipun nanti akan meminjam uang begitu dengan prospek yang cukup tinggi di luar negeri, ini worth untuk dilakukan. Worth it sekali kalau ngelihat tadi. Memang kalau bicara masalah penggunaan hutang tadi, worth it-nya memang akan terlihat dari tadi. Kalau kita ngelihat target yang diberikan oleh ICBP terhadap Pine Hill sendiri, angkanya cukup tinggi ya untuk bottom line-nya. Dan tergantung untuk cost of fund-nya. Memang mereka sampai sekarang belum publish berapa cost of fund. Tapi perkiraan Anda? Kalau kita melihat bahwa dari di first half aja mereka rata-rata tertinggi cost of fund yang mereka dapat kisaran 2,1%. Artinya kalau sampai pun nanti 2,5% kita lihat bahwa ini sangat worth it sekali. Artinya masih bisa menyumbang terhadap bottom line mereka secara konsolidasi ketika ini sudah dikonsol nantinya. Tapi kalau misalnya kita kembali bagaimana pendapatan mereka di dalam negeri ini, Anda bilang cukup tipis pergerakannya, ini penyebabnya apa sih, Mas? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa peningkatan volumenya relatif sudah melambat ya, karena memang tidak bisa dipungkiri posisi mereka sebagai pemimpin pasar dalam sektor noodle membuat tadi bahwa dari sisi pertumbuhan volume relatif cukup berat, hampir sama dengan produk-produk seperti misalnya kalau kita lihat rokok yang relatif juga pertumbuhannya juga sudah melambat. Noodles juga kita lihat pertumbuhannya sudah cukup melambat. Jadi memang perlambatan ini lebih kepada faktor tadi memang bisa dibilang pasar yang relatif sudah masuk ke kategori memang bukan pasar yang growth ya, tapi lebih kepada pasar yang stabil. Jadi pertumbuhannya lambat memang cenderung stabil. Tapi kalau kita lihat di pasar internasional relatif masih punya ruang pertumbuhan yang besar. Jadi kalau kita lihat memang isunya lebih kepada tadi mereka pengen lagi menghasilkan growth untuk top line yang lebih besar lagi, dan itu bisa didapatkan di pasar internasional karena memang secara historis kalau kita lihat di pasar internasional untuk wilayah cakupan Pine Hill aja di semester pertama kemarin bisa tumbuh sampai di kisaran 39-40%. Jadi sangat tinggi sekali, dan mungkin itu yang menjadi ruang potensi yang mau dilihat oleh ICBP atau grup Indofood untuk mendorong lagi pertumbuhan dari bisnis ICBP-nya. Kalau dari perkiraan pasar, ini nilai akuisisi bisa mencapai 2,99 miliar USD. Menurut Anda ini cukup bisa untuk menutupi produksi dengan Pine Hill?
Ya, kalau kita lihat dengan 2,9 itu depend ya, artinya bahwa kalau kita lihat isi perjanjian yang mereka buka di laporan keuangan mereka, memang dari sisi target yang dibebankan kepada Penhill untuk misalnya bottom line aja kurang lebih sekitar 128 juta US dollar per tahunnya, itu relatif memang cukup bisa dibilang cukup tinggi kalau melihat pencapaian mereka di 2019 yang masih di bawah 100 juta, kurang lebih sekitar 50 juta US dollar. Jadi kalau dari sisi produksi sebenarnya masih cukup besar ya ruangnya. Jadi kalau di compare tadi dengan kemampuan produksi, kalau kita lihat bahwa ini kan juga produksinya di luar. Jadi overall dengan akuisisi ini kita lihat memang pasar yang di luar yang kemungkinan akan meningkat cukup signifikan ke depannya. Yang pertama dari sisi ketika konsolidasi akan ada tambahan dari sisi top line dan juga bottom line. Yang kedua sumber growth ke depan yang dihasilkan dari Penhill sendiri. Baik, kita lihat bahwa secara fundamental ini kondisi Indofood sendiri kan kita lihat memang terus meningkat ya. Artinya memang ada langkah-langkah besar yang memang harus dilakukan termasuk akuisisi ini. Ya. Nah, yang selama ini Anda lihat bagaimana pergerakannya? Ya, kalau kita lihat memang dalam 5 tahun terakhir bisa dibilang dari sisi harga sahamnya tidak banyak perubahan ya untuk Indofood. Sementara dari sisi fundamentalnya meskipun growth-nya tidak cukup besar tapi terus mengalami pertumbuhan yang stabil. Jadi kalau kita lihat memang aksi seperti ini menjadi sebuah katalis yang memang selama ini tidak artinya bahwa selama ini Indofood atau SCBP memang perlu katalis yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat ini merupakan katalis yang sangat signifikan jika kita lihat dari sisi nilai transaksinya. Jadi makanya itu bahwa ini semacam sebuah booster atau membuat bahwa performa ICBP atau grup Indofood ke depan akan lebih atraktif lagi. Jadi ini yang memang sedang dibutuhkan oleh pasar terhadap aksi korporasi yang memang sudah lama dinantikan untuk emiten sebesar Indofood ataupun ICBP. Jadi kalau bicara masalah apakah menguntungkan atau tidak, kalau kita lihat sampai sekarang memang pasar masih melihat ini lebih banyak bagusnya, positifnya ketimbang negatifnya. Walaupun tadi memang sisi yang negatif yang banyak dilihat pasar adalah harga yang kemahalan. Tapi kembali lagi harga itu memang masih debatable. Tapi terlepas dari itu kita lihat bahwa memang grup Indofood atau ICBP sekarang sedang melihat bagaimana mencoba mendongkrak bisnis mereka yang inorganik. Jadi kalau kita lihat meskipun ini masih afiliasi, tapi kalau lihat dari sisi nilai transaksinya ini akan membuat pendapatan top line ataupun bottom line mereka akan semakin besar. Kapitalisasi pasar mereka juga akan semakin besar. Baik, artinya memang pasar melihat ini adalah sesuatu yang positif. Kita masih akan lanjutkan usai jeda, Mas Alfred. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.